warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di materi kelas 9 SMP, yaitu di bab 2 kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Dan bangun ruang yang pertama yang akan kita bahas yaitu tabung. Bagaimana nanti mencari luas permukaannya, mencari volumenya, dan juga di video kali ini akan disertakan contoh-contoh soal dan pembahasannya. Mari kita simak pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang berbentuk tabung. Misalkan kaleng makanan, ada kaleng susu, ada kaleng minuman, dan juga tempat sampah yang berbentuk tabung atau drum minyak. Apakah itu tabung? Mari kita bahas. Kita akan membahas mengenai bagian-bagian tabung. Misalkan ada sebuah tabung yang berjari-jari R dan tingginya T. Nah, kita pisahkan bagian bawah ini adalah merupakan lingkaran yang berjari-jari R. Ini kita pisahkan. Kemudian yang bagian tutup ini juga merupakan lingkaran yang berjari-jari R. Kemudian bagian yang menyelimuti tabung ini kita lepas adalah merupakan sisi selimut, dan kalau kita buka berbentuk namanya persegi panjang. Maka kita sudah membentuk namanya jaring-jaring tabung. Jadi jaring-jaring tabung ini bisa kita buat pengertian bahwa tabung itu bisa dikatakan sebagai silinder adalah bangun ruang yang terdiri dari dua buah lingkaran yang identik sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingnya. Jadi dari jaring-jaring ini terdiri dari sisinya, yang pertama adalah sisi alas, kemudian sisi atas atau tutup, dan sisi selimut. Berarti kesimpulannya tabung itu unsur-unsurnya yang pertama sisinya ada 3 sisi, kemudian rusuknya ada berapa kalau rusuknya? Nah, pengertian rusuk ini merupakan pertemuan dua buah sisi, berarti ada dua rusuk yang berbentuk melengkung, yaitu pertemuan dari sisi selimut dengan lingkaran atas ini, maka bertemu di sekeliling lingkaran, ini namanya garisnya lengkung. Kemudian yang di bawah juga pertemuan sisi selimut dengan lingkaran bawah, ya, di sekeliling lingkaran. Untuk titik sudutnya adalah tidak mempunyai titik sudut di tabung. Ini mengenai jaring-jaring tabung. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menentukan luas permukaan, luas sisi tabung. Mari kita bahas berikutnya, yaitu bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung. Kita perhatikan jaring-jaring tabung. Tabung yang terdiri dari 3 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut. Dari bagian ini bisa kita rumuskan luas sisi tabung. Yang pertama adalah luas sisi alas sama dengan luas tutup berbentuk lingkaran, berarti sama dengan luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu bagian selimut. Selimut ini berbentuk persegi panjang. Ingat, rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti unsur panjangnya ini sama dengan keliling alas. Jadi kalau misalkan dari bagian yang paling kiri menuju ke kanan ini, kalau kita gulung, ya, mengelilingi lingkaran ini, maka sama dengan keliling lingkaran alasnya. Berarti panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran alas, dan tingginya itu sama dengan lebarnya. Berarti luas selimut sama dengan panjang kali lebar, berarti sama dengan keliling lingkaran dikalikan tinggi. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi R, kemudian dikalikan tinggi. Inilah luas selimut tabung rumusnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung? Nah, tabung ini yang terdiri dari 3 buah sisi, maka kita jumlahkan bagian sisi-sisinya, yaitu lingkarannya ada 2, berarti 2 luas lingkaran ditambahkan dengan luas selimut, maka diperoleh 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Nah, ada 2 suku, bagian yang sama ini kita faktorkan seperti materi bentuk aljabar di kelas 8, sehingga bisa kita peroleh yang sama yaitu 2 pi R, kemudian yang dalam kurung adalah R ditambah T. Inilah luas permukaan tabung. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada persoalan yang dikembangkan, misalkan mencari tabung itu tanpa tutup. Nah, kalau tabung tanpa tutup berarti tabungnya ini, bagian tutupnya ini dibuang, maka tabung itu terdiri dari 2 buah sisi, yaitu sisi alas sama sisi selimut.
Berarti luas sisi tabung tanpa tutup yaitu luas alas ditambahkan luas selimut adalah pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Selanjutnya kita faktorkan bagian yang sama, ada pi R, kemudian yang dalam kurung adalah R ditambah 2T. Jadi perhatikan perbedaan antara luas permukaan tabung yang lengkap ada 3 buah sisi, kemudian yang tanpa tutup luasnya. Nah, bagian dalam materi lingkaran di kelas 8, R itu adalah jari-jarinya, kemudian P itu adalah menunjukkan bilangan pendekatan 22/7 atau bisa juga menggunakan 3,14 dan T adalah tinggi tabung. Nah, sekarang kita akan teruskan bagaimana cara menentukan volume tabung. Selanjutnya marilah kita bahas bagaimana cara menentukan volume tabung. Dulu waktu di kelas 8, anak-anak sudah diajarkan mengenai materi prisma. Tabung itu merupakan bangun prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Misalnya prisma segitiga, segi 4, segi 5, ini alasnya, ini kita tambahkan ukuran seginya sampai dengan segi N, maka akan terbentuk prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, dan inilah yang disebut dengan tabung. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi itu sama dengan volume tabung. Jadi volume tabung juga luas alas dikalikan tinggi. Alasnya tabung berbentuk lingkaran, maka sama dengan luas lingkaran dikalikan tinggi. Jadi kalau misalkan lingkarannya ini yang berjari-jari R dan tingginya di T, maka bisa kita buat rumusan bahwa volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikalikan T. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas beberapa contoh yang berkaitan dengan luas dan volume. Yang pertama adalah hitunglah luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Di sini diketahui ukuran jari-jarinya 4 dan tingginya 10. Yang pertama kita bahas bagaimana cara menentukan luasnya. Luas permukaan berarti di sini yang dimaksud adalah tabung yang lengkap ada 3 buah sisi, berarti sama dengan 2 pi R dikalikan R tambah T. Selanjutnya pi-nya kita gunakan berapa? Apakah 3,14 atau 22/7, kita sesuaikan dulu ya. R sama T ini kita masukkan dalam rumusnya, berarti kalau kita masukkan dalam R tambah T, R nya tambah T ini kita jumlahkan 4 tambah 10, berarti jumlahnya berapa? 14. Maka kita pilih pi nya yaitu 22/7, tujuannya agar 14 ini bisa tercoret dengan 7, berarti kita coret nanti yaitu 7 disama 14 ini kita coret, berarti 2, hasilnya 2, kita kalikan 2 kali 22 dikalikan 4 dikalikan 2 sama dengan 44 dikalikan 8 adalah 352 cm persegi. Ini luas permukaannya. Selanjutnya kita cari volumenya ya. Jadi volumenya adalah pi R kuadrat dikalikan T. Nah, pi-nya di sini kita gunakan 3,14. Jadi 3,14 dikalikan 4 kuadrat dikalikan 10, maka 3,14 dikalikan 16 dikalikan 10, berarti hasilnya adalah 502,4 cm3. Nah, dari soal nomor 1, bagaimana cara menentukan luasnya? Berarti kita tinggal memasukkan unsurnya, unsur yang diketahui dan volumenya juga dengan cara memasukkan unsur-unsurnya sesuai dengan rumus yang diketahui, akan kita peroleh hasilnya. Selanjutnya marilah kita bahas nomor 2 dan 3. Nomor 2, sebuah tabung mempunyai luas permukaan 120 pi cm persegi dan jari-jarinya 5 cm. Tentukan tinggi dan volume tabung tersebut. Jadi kita tulis yang diketahui adalah luasnya sama jari-jarinya. Karena di sini diketahui luas permukaan, berarti kita gunakan rumus luas permukaan tabung yaitu 2 pi R dikalikan R tambah T. Ini 120 pi kita masukkan di sebelah kiri sebagai luas permukaan, yang sebelah kanan R-nya kita ganti 5, maka diperoleh hubungan 120 pi sama dengan 2 pi kalikan 5 dikalikan 5 ditambah T. Kanan kiri itu ada pi, jadi pi ini bisa kita coret habis, berarti sehingga tinggal 120 sama dengan 2 kali 5 10 dikalikan 5 tambah T. Selanjutnya seperti yang di atas, maka yang bagian kiri dan kanan ini, yang nolnya ini bisa kita coret lagi, sehingga yang kiri adalah 12, yang kanan tinggal 5 ditambah T, karena 5 tambah T kali 1 juga 5 tambah T. Nah, dari sini bisa kita peroleh
bahwa 5 tambah T ini sama dengan 12, berarti T-nya adalah 12 dikurang 5, T-nya adalah 7 cm. Jadi tingginya sudah bisa diketahui, sudah bisa kita hitung, yaitu 7 cm. Selanjutnya dari tinggi ini kita gunakan untuk mencari volume. Volumenya adalah pi R kuadrat dikalikan T. Nah, pi-nya ini kita biarkan dalam bentuk lambang pi karena kita sesuaikan dengan luas permukaan ya. Maka pi dikalikan 5 kuadrat dikalikan 7. Sehingga diperoleh pi kali 25 kali 7 adalah 175 pi cm kubik. Jadi volumenya adalah 175 pi cm kubik. Jadi ini volume yang masih ada lambang pi-nya. Kalau misalkan ingin dicari hasilnya, maka tinggal mengganti pi-nya ini kita gantikan 22/7 sehingga diperoleh volumenya adalah 550 cm kubik. Selanjutnya yang nomor 3, sebuah tabung mempunyai perbandingan jari-jari dan tinggi itu 3:5, luas selimutnya adalah 480 pi, tentukan volume tabung tersebut. Kita ya tulis yang diketahui R tambah T ini 3:5. Dalam perbandingan kalau ada tertulis seperti ini bisa kita misalkan R-nya jari-jarinya itu 3A, jadi tinggal ditambah variabel yang belakangnya, T-nya adalah 5A, variabel yang sama. Kemudian dari sini kita gunakan untuk memasukkan di luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT, berarti 480 pi yang sebelah kiri sama dengan 2 pi, R-nya kita ganti 3A, T-nya kita ganti 5A. Yang pi kanan kiri kita coret lagi. Nah, berarti yang pi kanan kiri sudah tercoret, hasilnya tinggal 480 sama dengan 2 kali 3 kali 5, 30. A kali A adalah A kuadrat. Maka bisa kita coret lagi nolnya. Nah, bisa kita peroleh bahwa A kuadrat itu sama dengan 48 dibagi 3 atau sama dengan 16, kemudian diakarkan sama dengan 4. Ini nilai A. Nah, dari nilai A4 ini maka bisa kita gunakan untuk mencari R dan T-nya. Maka R-nya yaitu 3A, berarti 3 kali 4, 12 cm. Kemudian T-nya adalah 5 kali 4, adalah 20 cm. Nah, dari ukuran R dan T ini kita gunakan untuk mencari volume tabung. Berarti volume tabung itu PR kuadrat T, P kali 12 kuadrat dikalikan 20, berarti P kali 144 kali 20, maka diperoleh 2880 pi cm kubik sebagai volume tabung. Jadi kalau sama seperti sebelah kiri ya, kalau misalkan ini dicari volumenya ya dengan hitungan, maka pi-nya ini bisa kita ganti. Misalkan pi-nya kita ganti dengan 3,14, berarti diperoleh 9043,2 cm kubik. Kita teruskan ke contoh berikutnya nomor 4 dan 5. Selanjutnya kita bahas nomor 4 dan 5. Nomor 4 diketahui volume sebuah tabung 3080 cm kubik jika tingginya 20 cm, berapa luas permukaan tabung dengan P-nya 22/7. Yang diketahui adalah volumenya 3080 dan tingginya 20 cm. Maka dari volume ini kita masukkan rumus volume untuk mencari unsur yang lain yang belum diketahui. Dalam hal ini adalah jari-jarinya. Jadi kita cari jari-jarinya menggunakan volume. Volumenya 3080, kita masukkan 3080 sama dengan Pi 22/7 dikalikan R kuadrat dikalikan tingginya 20. Yang sebelah kanan ini bisa kita kalikan sehingga bisa diperoleh bahwa 3080 22 kali 20 adalah 440/7 dikalikan R kuadrat. Nah, dari bentuk hubungan ini, maka untuk mencari R kuadrat sehingga kita kalikan silang, berarti 3080 dikalikan 7/440, atau bisa juga 3080 dikalikan pecahan ini dibalik kalikan 7/440, ini juga sama. Nah, ini yang 3080 sama 440 bisa dibagi enggak? Ternyata bisa, yaitu 7, sehingga R kuadrat adalah 49, R-nya adalah akar 49 adalah 7 cm. Jadi R-nya sudah tahu. Maka R-nya sudah tahu, berarti bisa kita gunakan untuk mencari luas permukaan tabung. 2 pi R kalikan R plus T,
kita masukkan, berarti 2 kali 22 per 7 dikalikan R-nya 7, kemudian dikalikan dalam kurung 7 ditambah 20. 7-nya kita coret, berarti menjadi 2 kali 22 adalah 44 dikalikan 27, hasilnya 1000 adalah 1188 cm persegi. Soal nomor 4 sudah terjawab, luas permukaannya 1188 cm persegi. Bagaimana soal nomor 5? Nah, soal nomor 5 ini adalah soal penerapan. Jadi sebuah tandon air yang berbentuk tabung dengan jari-jarinya 35 cm, tingginya 1 meter, berisi air seperempat dari tinggi. Nah, tandon ini akan diisi air menggunakan keran dengan kecepatan debitnya 25 desimeter kubik per menit. Nah, kemudian karena ini satuannya debit in desimeter, maka ukurannya ini kita sesuaikan menjadi desimeter. Jari-jarinya 35 cm berarti 3,5 desimeter. Ini kita ubah menjadi pecahan 7 per 2, jadi biar lebih mudah menggunakan nanti ya. Tingginya 1 meter, ini adalah 10 desimeter. Kemudian tandon berisi seperempatnya. Tandonnya itu berisi seperempatnya, berarti yang masih kosong belum terisi adalah 3/4-nya. Ini yang akan diisi air dengan keran sampai penuh. Nah, ingat materi dulu di kelas sebelumnya bahwa debit itu sama dengan volume per waktu. Maka kalau kita mencari waktu berarti sama dengan volume dibagi debit. Nah, volume di sini adalah volume yang kosong ini, 3/4-nya ini dalam hal ini ya, karena kan 1/4 sudah berisi air, berarti yang kosong kan 3/4. Maka waktunya bisa kita cari bahwa 3/4 volume tandon per debitnya 25. Jadi kita masukkan 3/4 kali PR kuadrat T per 25. 3/4 kita kalikan 22 per 7 karena jari-jarinya ini 35, maka kita menggunakan 22 per 7. R-nya kita ganti 7 per 2, jadi ini tujuannya diganti 7 per 2 nanti biar memudahkan dalam perkalian ya, 3,5 ini ya. Maka 7-nya kita coret habis, kemudian lagi 2 sama 22 ini kita coret adalah 11, kemudian ada lagi yaitu 2 disama dengan 10 ini kita coret, berarti ini adalah 5. Nah, 5 ini kita gunakan untuk mencoret 25, berarti hasilnya yang bawah tinggal 5. Nah, maka sisanya ini kita kalikan lagi hasilnya, berarti ada 3 kali 11 kali 7 per 4, berarti sama dengan 3/4 kali 11 kali 7 per 5, berarti sama dengan berapa? Yaitu 3 kali 11 kali 7 ini adalah 231 per 4, kemudian karena dibagi 5, ada pecahan bagi 5, maka 5-nya ini kita buat kebalikannya, dikalikan 1 per 5, sama dengan 231 per 20, kita buat pecahan campuran adalah 11 2 per 20 menit. Nah, jadi lamanya adalah 11 per 20 menit. Kemudian yang kelebihan pecahan ini kita buat menjadi detik. 1 menit itu 60, kita kalikan 60, maka diperoleh waktunya adalah 11 menit 33 detik. Jadi inilah waktu untuk mengisi tandon sampai penuh menggunakan keran air dengan debit 25 desimeter kubik per menit. Demikian materi topik, semoga anak-anak memahami dan tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di materi berikutnya yaitu kerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.